MU walaupun sekarang terpuruk Yeah. di dasar klasmen. Kalau menurut gua Iya Brentford dibantai bagus. 4-0. Tapi MU emang lagi Bapuk. aduh, Iya. apa ya namanya ya kalau mau mencari kata selain bapuk. Hancur lebur. Ah, Itu. Salah manajemen United, Bro. Jadi ngapain dia pakai Ten Hag? Udah tahu Louis van Gaal gagal. Pelatih Belanda tuh nggak cocok di United menurut gua. Jadi menurut lu siapa pelatih MU harusnya? Chelsea lawan Spurs. Ini Anthony Taylor kayaknya menjadi trending Oh, topic. iya. Gimana menurut lu? Iya, kalau gue pikir ada Selain dua. yang salaman gini ya, terus gak dilepas gitu. Gue boleh klarifikasi gak di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Gua presenter tunggal di atas kertas menyatakan orang untuk mencari nama kayak Elon Musk. Iya, soalnya Gua akan beli United. Gila, gimana bro? Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna. Meskipun dalam kenyataannya, dalam hidup tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kembali di atas kertas kali ini hadir untuk Liga Inggris bersama dengan Hadi Gunawan dan juga Abdul Haris. Yeay! Glory, glory Man United, peringkat 20. Jarang terjadi nih. Jangan ketawa semuanya, ketawa semuanya. Kalian semua ketawa semua ya. jarang terjadi tapi pernah terjadi. Iya, pernah terjadi. 100 tahun lalu ya? Iya, 101. Wah, 101 tahun lalu. Buset, jangan bahas itu dulu. Nanti aja. Terakhir United. Kita akan bahas mengenai dua tim yang berhasil meraih kemenangan 100%. City dan Arsenal. Apa yang maksudnya nih? Bagaimana? Apakah memang ini kejutan ataukah memang sudah terlihat bahwa mereka siap untuk menghadapi musim ini? Musim ini kalau menurut gue ya, kalau melihat hasil dua pertandingan atau maksudnya dua pekan ini, emang sudah terlihat bagaimana tim-tim yang persiapannya matang atau rekrutannya bagus seperti misalkan City atau Arsenal memang sudah menunjukkan satu performa yang cukup baik. Memang sudah bisa menunjukkan ya bahwa tim-tim mana yang akan bisa terus berjalan dengan rekornya yang sangat bagus atau tim-tim mana yang kemungkinan akan kekurangan daya tahannya nih. Tapi biar gimana pun Inggris adalah 6 tim besar. 6 tim besar, termasuk United dong? Iya, termasuk tim United. Walaupun sekarang sedang terpuruk, tapi dengan materi pemain yang cukup bagus, menurut gue sih ya bisa lah untuk melangkah pelan-pelan ke papan tengah. Ke papan tengah aja mungkin. Enggak. Maksud gue Liverpool 2 kali seri. Jangan songong lu. Tunggu dulu, jadi dua tim besar ini, City dengan Arsenal setidaknya memang sudah menunjukkan satu performa yang cukup baik. Karena memang persiapan atau materi pemain yang direkrut memang sudah cukup baik ya. Memang agak disayangkan Liverpool nih. Liverpool agak terseok-seok ya dengan dua hasil seri ini. Cukup agak sedikit miris ya melihat Liverpool dengan predikatnya sebagai runner up tapi belum menunjukkan performa yang cukup apik setelah ditinggal pemain bintangnya. Tapi biar gimana pun hasilnya gue rasa sudah cukup bisa menunjukkan bagaimana nanti lajunya tim-tim besar dan tim-tim yang mungkin agak terseok-seok. Mane kemana di Mane? Ada Mane kan? Mane. Mungkin si merah menemani setan merah. Nah, itu cocok emang dibawa aja mereka udah. Nah, menurut lo gimana? City sama Arsenal? Kalau gue bilang City memang sudah sudah bisa ditebak bahwa mereka akan memulai dengan sangat bagus ya. Di jalurnya ya, Riz? Di jalurnya, betul. Karena City ini bisa dikatakan turbulensinya hampir nggak ada. Mereka kehilangan Gabriel Jesus yang memang pemain yang bisa dikatakan bukan pemain utama mereka, nggak terlalu penting juga buat mereka, dan mereka dapat tambahan. Erling Haaland. Ini pemain yang bisa dikatakan gue pikir puzzle yang mereka butuhkan ya sepanjang musim bersama Pep Guardiola. Ini yang memang sangat dibutuhkan oleh Pep Guardiola dan langsung nyetel. Sehingga kalau gue pikir mereka 2 kali menang beruntun ini hal yang wajar ya. Nah, yang cukup mengejutkan adalah Arsenal. Arsenal mereka ini juga nggak terlalu banyak ubah tim. Mereka mengandalkan tim mudanya, tapi mereka juga dapat puzzle yang hilang juga. Gabriel Jesus langsung nyetel 2 gol juga kan langsung dibukukan. Ini yang membuat gue pikir 2 tim ini langsung bisa on fire. Tapi ini kan masih 2 pertandingannya, 2 pekan, artinya masih belum bisa jauh, masih terlalu dini lah kalau kita bilang kedua tim ini bakal terus-terusan on fire, apalagi Arsenal. Kalau City bolehlah kita jagokan terus ya. Nah, sementara Liverpool, kenapa mereka bisa 2 kali imbang ini ada turbulensi di sana. Kehilangan Sadio Mane.
sedikit banyaknya membuat tim ini bisa dikatakan kehilangan ruh ya. Kalau dulu ada Sadio Mane, ada Muhammad Salah. Sekarang Sadio Mane hilang, Salah saja yang jadi ruhnya, yang Salah jadi Klopp berarti. ya. Buang Mane. Iya, gue pikir ini ya karena Mane-nya memang pengen pergi ya, ini Klopp nggak bisa berbuat apa-apa. Luis Diaz bagus, kemudian Darwin Nunes juga bagus, tapi karakternya nggak sekuat Mane. Belum dapat Belum nyetel. Ini dia yang gue pikir sehingga Liverpool masih nyari. Tapi ya gue masih percaya Liverpool bakal jadi pesaing kuat. Oh pasti City. itu. Gue biasa aja ngomongnya, kaget gue. Gue kaget gue. Bukan itu maksudnya memang Biasa aja kali. dengan materi pemain yang ada harusnya memang dari papan atas lah. Iya. Tapi kan ada Zidane wannabe. Iya, dia nyundul kepala bukan nyundul bola, bro. Ini jeleknya ya pemain-pemain Latin ya. Maksudnya terlalu mudah untuk diprovokasi dan dan mereka sebetulnya Nunes ya harus sadar bagaimana kompatriot mereka, senior mereka Luis Suarez gampang sekali diprovokasi sampai gampang diving maksudnya. Sama gigit. Gigit orang itu kan satu provokasi yang memang sangat sering terjadi di di Liga Inggris yang sangat keras. Nah, ini Nunes sebetulnya harus cepat belajar untuk hal-hal seperti itu. Apalagi dia harus beradaptasi dengan back Inggris yang agak keras. Nah ini agak luput mood gue dari Nunes. Tapi biar gimana pun dia sudah mencetak gol buat Liverpool, setidaknya suatu kartu truf baru lah buat Liverpool setelah hilangnya Sadio Mane. Walaupun seperti kata Haris tadi bilang belum bisa menggantikan secara sepenuhnya bagaimana peran Mane di Liverpool saat itu, saat masih ada Mane ya untuk Nunes saat ini. Gue koreksi nggak tadi di? Lu bilang back Inggris yang keras, kecuali MU ya, backnya lembek. Harry Maguire sama Lisandro Martinez lembek. Memang maksudnya orang bilang mungkin lihat lembek, tapi bagaimanapun Liga Inggris ada terkenal dengan back yang sangat keras, sama seperti dengan liga-liga Italia. Roma ya. Smalling ya kan, keras ya. Kalau Roma nanti aja deh. Terus apakah menurut kalian ini persaingan di pekan kedua hingga pekan kedua ini sudah terlihat bahwa persaingan ketat di Liga Inggris dengan hasil-hasil yang ada? Kalau ketat sih emang udah kelihatan ketat ya. Tapi seperti tadi Haris bilang, ini belum menjadi gambaran yang sangat besar bagaimana nanti persaingan di Liga Inggris. Kita masih akan lihat mungkin di 5 pekan. Nah itu akan kelihatan tuh bagaimana persaingan mereka mungkin. MU walaupun sekarang terpuruk di dasar klasmen, mungkin dia pelan-pelan bisa naik. Karena kita biar gimana pun kita harus memberikan satu kesempatan buat Ten Hag untuk bisa melakukan satu ramuan yang sangat bagus di MU saat ini. Biar gimana pun dia pelatih baru, perlu adaptasi. Dia belum bisa melihat sepenuhnya bagaimana persaingan di Liga Inggris. Liverpool kehilangan Mane, biar gimana pun agak terasa. Tapi bagaimana bagusnya Arsenal atau tetap kuatnya si City ini menjadikan gambaran bahwa persaingan memang sudah cukup bisa menunjukkan akan keras nanti, walaupun ya tim-tim besar tetap akan menjadi dominan. Oke. Ketat di sini tuh apakah race-nya hanya 2 tim ataukah ada perubahan kekuatan? Kalau gue lihat akan ada perubahan kekuatannya. Di sini gue lihat ada 2 tim yang punya kans untuk bikin kejutan. City dan juga Liverpool ini bersaing harus kerja keras. Chelsea dan Spurs. 2 tim ini kan bisa dikatakan luar biasa ya. Di matchday pertama mereka menang dan di matchday kedua sayangnya mereka bentrok. Ini yang akhirnya membuat mereka imbang. Dan yang paling mengejutkan menurut gua adalah Brentford. Mereka imbang menghadapi Leicester. aja kejutkan. Enggak, ini 2 membantai. 2 pekan loh. Baru 2 pekan dia Leicester dia bisa tahan. Kemudian membantai di pertandingan kedua itu Dia sudah paling malas banget nih gue. Brentfordnya yang bagus apa? Iya. Kalau menurut gua Brentford bagus. 4-0. Tapi MU emang lagi bapuk. Aduh. Iya. Apa ya namanya ya kalau mau mencari kata selain bapuk? Hancur lebur. Itu. Tapi ya itu tadi lah, Ten Hag beri kesempatan lah. Kalau gue rasa salah manajemen United, bro. Jadi ngapain dia pakai Ten Hag? Udah tahu Luis van Gaal gagal. Pelatih Belanda tuh nggak cocok di United menurut gua. Jadi menurut siapa pelatih MU harusnya? Mourinho harusnya dikasih waktu waktu itu, cuma nggak dikasih sama Roma sekarang. Mourinho pelatih gagal sebetulnya. Gua nggak setuju tuh. Juara yang. Gini bro, Mourinho mengatakan pencapaian terbesar gua adalah runner up di Liga Inggris bersama dengan Manchester United. Tuh.
Ya tetap aja gagal. Maksud gua selain juara champion di Porto ataupun juga 2004 Europa Porto League dan sama MU. Europa League dia juara loh. benar, maksudnya Inter Milan di 2010 atau Ya. misalkan bersama Roma saat ini. Tapi keseluruhan kan seringkali Kalau lu gak suka Mourinho bukan aja, maksudnya apapun yang buat Mourinho. terperosok. Iya. Seringkali terperosok. Gue pikir secara permainan memang Mourinho pelatih yang nggak Pragmatis, menarik ya. pragmatis. Ya. Tapi secara data, ini pelatih yang sudah mendapatkan trofi di semua liga di Eropa. Betul. Kemudian di Inggris dia dapat, di Portugal dia dapat, Ya. di Spanyol dia dapat, Italia dapat. Ya. Di 4 liga top. Makanya dia selalu begini kan. Dan juga lima gelar. di Eropa juga dia dapat, Liga Champions dia 2 kali dapat. Kemudian juga Europa League dia dapat. Di Conference League juga dapat. Artinya ini lengkap Yes. secara kurikulum vitae-nya. Seksi gitu. Cuman memang kalau kita bandingkan dengan Pep Guardiola, dengan Jurgen Klopp, ya bisa dikatakan ini pelatih yang pragmatis, yang penting hasil. Ya. Urusan main bagus Nah, atau ya. enggak. Susah, Mourinho suka. itu juara karena memang selalu mendapatkan dukungan yang sangat bagus dari manajemen. Dia minta pemain apapun dapat. Tapi secara permainan nonsen. Tapi kan tetapnya di Wikipedia, wah. Memang secara prestasi mungkin ada, tapi itu setelah usahanya mendapatkan pemain-pemain bagus luar biasa. Dan itu menurut gua ya fine-fine aja lah dapat gelar dengan pemain yang luar biasa. Tapi hal secara permainan kan nol. Oke, kita bahas. Biasa aja. Jangan bahas Mourinho ya. Kalau Mourinho itu udah Liga Italia banget sekarang. Karena dia di tim yang terbaik di Italia saat ini, ya kan? Kita balik ke Liga Inggris, John Chapman. Ini pernah kalah 2 kali di partai awal. Ini United pernah mengalaminya di 100 tahun 1921 tahun ya. lalu ya. 1921. Menurut lo apakah ini akan menjadi satu rekor lagi yang akan dipecahkan oleh Erik ten Hag? Ya, kalau gue pikir Erik ten Hag ini 2 pertandingan awal dia selalu mengalami kekalahan ya. Ya. Brighton 1-2, kemudian juga yang terakhir Brentford ini lebih parah lagi. Ini gue pikir saat menghadapi Brentford, gue jarang-jarang bikin status di Facebook ya. Tapi gue saat lihat gol pertama, gol kedua, gue bilang ini MU tim lawak apa gimana sih gitu loh. Soalnya kita lihat, gue waktu itu masih 2-0, masih baru kebobolan pertama, kedua. Dua-duanya itu kesalahan yang paling fatal. Gol pertama, saat Cristiano Ronaldo dikepung 2 pemain, kehilangan bola, pemain Brentford bebas masuk ke dalam mendekati kotak penalti sebelum shoot. Dan anehnya lagi, pemain sekelas, kiper sekelas De Gea nggak bisa nangkep bola seperti itu. Pelan padahal ya? Padahal pelan. Kemudian yang gol kedua lebih parah lagi, lebih lawak lagi menurut gue. Build up serangan. Build up serangan, De Gea passing ke Eriksen, dan Eriksen nggak lihat ada pemain di belakang. Sekelas pemain itu loh. Direbut, gol. Gol ketiga juga begitu. Serangan balik. Gol keempat. Gol bagus tapi. Bagus. Cuman gini loh, yang gue lihat dari Ten Hag ini, Ten Hag pemain-pemainnya di belakang oke lah gitu loh. Di tengah ini dia memainkan, kalau nggak yang di saat menghadapi Brighton, dia memainkan 4-2-3-1. Dengan 2 gelandangnya Fred dan McTominay. Di depannya ini si Bruno Fernandes. Di pertandingan menghadapi Brentford dia main 4-3-3. Di tengahnya itu Eriksen, kemudian juga Fred dan Bruno Fernandes. Ini 3 gelandang, playmaker semua, nggak ada DM-nya. Kita lihat tim-tim bagus semuanya hampir pakai DM. Manchester City menyerang, tapi ada Rodri di sana. Liverpool tampil ofensif, tapi ada Fabinho di sana. Chelsea punya 2 malah, Jorginho dan Kante. Sementara di MU kalau kita lihat, mereka nih dari seluruh tim yang seluruh pemain yang mereka daftarkan di tim seniornya itu ada 7 gelandang tengah ya. Dan hanya 2 gelandang bertahan, McTominay dan James Garner. Dan McTominay gue pikir masih bau kencur ya. Apalagi James Garner ini pemain muda, pemain tim nasional Inggris U21. Nggak ada gelandang bertahan. Padahal kalau kita ingat flashback ya ke zamannya Sir Alex Ferguson, mereka punya Paul Ince. Paul Ince masanya habis, kemudian Roy Keane. Roy Keane masanya habis, ada Michael Carrick. Dan terakhir mereka punya Nemanja Matic. Sekarang nggak punya. Ini gue pikir yang bikin MU transisinya tuh parah banget. Mereka tampil menyerang. Kemarin saat menghadapi Brentford itu 67% mereka penguasaan bolanya.
tapi keserangannya sekali serang masuk dan serang masuk gitu. Artinya nggak ada filternya, nggak ada tamengnya. Yang namanya tim yang hebat biasanya tuh sebelum menghadapi back four ini, sebelum menghadapi pemain-pemain bertahan selalu ada tamengnya, ada tukang tabraknya. Memang pemain nomor 6. Pemain nomor 6 ini posisi DM ini, defensive midfielder ini posisi antagonis ya. Dia tukang tabrak, tukang jatuhin orang. Artinya pemain yang paling dibenci lah. Tapi fungsinya ini paling luar biasa. Sandi Sute lah ya. Kalau di Persis Solo ya nggak? Sandi Sute, Haryono ya kan? Ya, coba kita lihat. Undur gitu ya. Haryono ya. Di Chelsea lah ya. N'Golo Kante, dia di Leicester 2015-2016 juara kan. Pindah ke Chelsea, Chelsea bisa juara. Prancis ada Kante dengan tampil begitu juara dunia. Artinya memang ini pemain yang orang nggak lihat gitu loh. Tapi perannya luar biasa. Chelsea juga bisa juara Champions kemarin peran Kante. Ini yang gue pikir yang nggak dipunya oleh Erik ten Hag. Dia harus, ini masih ada kan bursa transfer. Frenkie de Jong masih diincar. Harus cari pemain yang punya karakter kuat untuk defense lah, di gelandang bertahan ini. Gue pikir Frenkie de Jong nggak kurang cocok ya, kurang pas. Pemain ya yang karakternya tukang tabrak, istilahnya model-model Kante atau Jorginho lah. Tukang tabrak sekaligus bisa pegang bola. Renato Sanchez harusnya waktu itu ya. Betul. Menurut lu? Ya kalau menurut gue sih ya, ini lebih kepada belum sepenuhnya para pemain MU itu memahami filosofi dan konsep yang ingin dimainkan sama si Erik ten Hag. Menurut gue sih kalau sudah pemain semua menyadari bagaimana konsep dan filosofi yang dijalankan sama ten Hag, otomatis mereka akan lebih padu ya. Karena bagaimanapun ten Hag adalah pelatih yang baru berkecimpung di Liga Inggris dan pemain-pemain juga masih belum memahami semuanya apa yang diinginkan sama ten Hag. Makanya bagaimana ten Hag bersikeras membujuk atau memaksa ya manajemen MU untuk cepat untuk bisa mendatangkan Frenkie de Jong dari Barcelona berapapun harganya, karena memang ten Hag membutuhkan satu pemain yang bisa memahami apa yang diinginkan oleh ten Hag. Nah disinilah nanti pemain yang bisa memahami filosofi dari ten Hag menjabarkan atau memberikan satu arahan kepada para pemain lain. Ini yang belum dimiliki oleh para pemain MU. Makanya kalau kita lihat bagaimana permainan MU di 2 pertandingan awal dengan mereka menelan kekalahan yang Iya. Kebobolan 6 hanya kebobolan bisa cetak gol 1 ya. Iya, ini jelek banget loh. Buruk. Makanya bisa dibilang dalam berapa ratus tahun ini rekor ini sangat buruk. Itu memang terjadi. Dan menurut gua, kalau semua pemain sudah memahami apa yang diinginkan oleh ten Hag, menurut gua sih lambat laun akan membaik apa yang diinginkan oleh ten Hag dan juga manajemen MU. Iya, gue pikir ini juga The Glazers juga harus dipecat. Nah, itu dia. Dipecat, harus mundur. Itu dia yang gue mau omongin ya. Artinya ten Hag nggak mudah sekarang. Tadi Tio bilang bahwa Mourinho pernah bilang ya, prestasi terbesar gue adalah peringkat 2 di Manchester United di Premier League. Kenapa dia bilang kayak gitu? Memang kalau gue lihat sejak era Glazer ini kebijakan-kebijakannya aneh. Dia tidak terlalu mendukung pelatih. Mourinho pernah saat itu minta tambahan di lini belakang, nggak dikasih. Sehingga akhirnya performa MU saat itu kurang maksimal, tapi masih bisa juara Europa League. Dan di musim ini juga kabarnya ten Hag meminta agar Ronaldo segera dijual gimana pun caranya. Tapi Glazer nggak mau, Zol Glazer menolak itu. Karena Ronaldo masih bisa jadi ikon, masih jualannya, jualan kaosnya masih laku. Makanya Mourinho cuma bisa juara 2 karena keinginannya tidak dipenuhi. Itu kalau dipenuhi purunya pemainnya, makanya Mourinho itu sukses kalau pemainnya diturutin gitu. Mungkin Glazer juga pernah waktu itu. Glazer punya toko di Tanah Abang ya, jualan kaos dia. Jadi dia harus mempertahankan Ronaldo kan, meskipun kawin. Makanya gue agak setuju dengan apa yang Haris bilang ya. Manajemen ini lebih melihat Ronaldo dari sisi bisnis, sedangkan pelatih lebih melihat dalam sisi teknis. Nah, si ten Hag tidak merasa bahwa Ronaldo tuh bisa mengikuti apa yang diinginkan. Makanya sempat ada tercetus ya di beberapa surat kabar bagaimana Ronaldo mengkritik apa yang dimainkan sama ten Hag. Ini kan sudah berarti bahwa para pemain dari MU. Nah, pemain MU saat ini adalah tidak memahami atau bisa jadi tidak mendukung filosofi konsep permainan dari ten Hag di MU saat ini. Ini menurut gua belum bisa berjalan dengan mulus di MU saat ini. Makanya masih terpuruk
peringkat 20. Iya, peringkat 20. Tapi gue menarik lu baca surat kabar, gue udah gak baca koran, bro. Ya, Bukan surat kabar ya, media online. Iya, kan surat kabar. Dan juga kalau terakhir itu kena 2 hari sebelum menghadapi Brentford, kabarnya ruang ganti MU terpecah. Betul, panas. Terpecah. Sehingga kalau gue lihat kemarin selain juga emang strategi Ten Hag kurang bisa dipahami, ada juga mental yang nggak bagus di para pemain MU ya. Seperti tidak mau main. Mereka fighting spiritnya nggak ada. Sehingga kalau kita lihat ini mau main nggak sih gitu loh. Betul, itu sampai Roy Keane sama Gary Neville bilang kalau bisa semuanya dikeluarin aja nih pemainnya, diganti yang baru sesuai dengan kemauan Ten Hag, itu baru lebih enak. Memang harusnya seperti itu kan. Apa yang diinginkan Mourinho, mendatangkan pemain misalkan saat itu untuk bisa mendukung prestasinya, walaupun saat tidak didukung dia tidak bisa berprestasi, kan seperti itu. Nah, Ten Hag juga begitu kan, minta pemain sesuai dengan keinginan karena untuk bisa mendukung filosofi dan konsep permainannya. Cie, Mourinho dibawa lagi, cie. Dia benci-benci tapi rindu sama Mourinho. Oke, ini bagaikan bumi dan langit. City dengan United. City nomor 1, United nomor 20. Dan kalau golnya pun 6 gol, belum kebobolan City. United 1 gol, kebobolan 6 gol. Ini menurut gua, makanya tadi gua sebut, bagaimana semua pemain di City sudah memahami bagaimana konsep dan filosofi dari Pep Guardiola. Bukan sesuatu yang ini ya, udah wajar karena udah berapa tahun Pep Guardiola di City, sehingga wajarlah sehingga semua pemain dan manajemen sudah paham apa yang diinginkan oleh City. Mendatangkan Erling Haaland adalah suatu kebijakan yang sangat bagus untuk bisa menempati posisi depan di tubuh Manchester City saat ini. Sedangkan di United, yang tadi gua bilang hancur lebur, semua pemain maksudnya belum sepenuhnya mau mengikuti apa yang diinginkan sama Ten Hag. Ya, seperti yang tadi yang gue bilang, bagaimana Cristiano Ronaldo mengkritik bagaimana filosofi konsep permainan dari Ten Hag saat melawan Brentford yang dibantai loh. Sehingga menurut gue itu sangat wajar jika ada ada perbedaan bagaikan langit dan bumi antara City dengan MU saat ini. Iya, kalau bahasa MU mah nggak kelar-kelar ya. Ini lagi nggak ada yang bagus juga diangkat gitu. Iya, tapi kalau gue pikir sih susah ya dibandingin City dan MU ya. Dan dari kedua pelatih juga gue lihat Guardiola kenapa berhasil. Ya ini kan bisa dikatakan didikannya Guardiola Ten Hag kan saat dia di Bayern Munchen B ya. Guardiola tuh dihormatin sama pemainnya. Ini istilahnya gue bosnya. Ten Hag ternyata kalau gue pikir-pikir ini pelatih nggak dihormatin. 2 hari sebelum pertandingan terpecah tim ini. Kemudian dia juga menurut gue memainkan Ronaldo di pertandingan kedua. Salah. Karena kenapa? Bukan masalah Ronaldonya nggak bagus, tapi attitude Ronaldonya. Attitude Ronaldo sebelum saat pramusim dia nggak ikut latihan nggak datang, pramusim nggak datang, pulang duluan. Maksudnya menurut gue bagusnya adalah sekarang Ten Hag kasih kebebasan, buang pemain yang tidak mendukung. Setuju. Dan bawa pemain yang mendukung Ten Hag. Itu salah satunya cara. Meskipun jadi Belandanisasi ya. Ya terserah, apapun namanya. Toh bukan sesuatu yang aneh kok. Bagaimana banyak pelatih dulu dari Perancis, Arsene Wenger banyak membawa pemain-pemain Perancis, berdarah Perancis di Arsenal saat itu. Itu kan untuk mendukung apa yang menjadi konsep permainan dari Arsene Wenger di Arsenal saat itu. Dan Ten Hag juga beri kebebasan seperti itu. Kalau tidak ya mungkin makin terpuruk MU. Oke, MU kita lewatin dulu ya, capek juga sama MU ya. Gue tertekan nih di episode kali ini nih. Mau ngomong susah banget. Gitu. Semangat banget kiri kanan gue. Nah, Chelsea lawan Spurs. Ini Anthony Taylor kayaknya menjadi trending topic. Gimana menurut lo? Iya, kalau gue pikir ada selain yang salaman gini ya, terus udah dilepas gitu ya. Itu kacau banget sih. Iya, memang ini panasnya memang dari derby Londonnya juga sih. Artinya tekanan kepada dua pelatih ini luar biasa. Apalagi kan musim lalu juga dua-duanya kan saling kebut ya di posisi Liga Champions. Dan kalau gue lihat kemarin memang Anthony Taylor banyak melakukan blunder ya. Pertama saat Bentancur menjatuhkan Kai Havertz. Menurut gue itu pelanggaran. Walaupun itu bisa debatable ya karena memang dia kena bola. Tapi kaki berikutnya dia kena kaki Havertz. Walaupun itu kalau kita bilang itu penyebab terjadinya gol balasan nggak juga karena terlalu jauh, masih jauh.
Ya, kemudian juga ada saat jambakan ya, Romero ya, Cucurella. Rambutnya kepanjangan kali ya, harusnya dipotong dulu gitu. Kalau nggak di gimbalin gitu. Ya, kayak gulit. Kayak Smalling dong, gulit tua banget. Yang nonton nggak tahu gulit siapa, bro. Angkatan kita tahu, angkatan kita. Iya. Dan itu terjadi di depan wasit ya, di depan Anthony Taylor ya. Tapi nggak ditiup. Ini menurut gue pemenuh drama juga di pertandingan itu sih. Jadi bisa naikin ini ya, apa namanya, kok subscriber sih, apa naikin berita ya di Liga Inggris ya. Kalau menurut gua yang kontroversial itu hanya di kotak penalti. Cucurella itu jelas penalti. Di depan wasit Taylor. Dan bagaimana ditarik sama Romero itu jelas itu sebuah penalti. Yang gue bingung adalah tidak ada indikasi wasit dari VAR itu memberitahu untuk coba dilihat VAR-nya. Apakah memang ada ataukah didiamkan soal Anthony Taylor? Nah, kita nggak tahu. Mungkin mereka aja yang tahu. Soalnya dari VAR bisa memberikan satu ini ya masukan. Boleh dilihat, boleh dilihat. Memang semua keputusan kembali kepada wasit. Kalau mengenai Havertz ya di tackle sama Bentancur, ya gua agak berbeda ya sama Aris. Kalau menurut gua dia memang Bentancur mengambil bola, terus kena sedikit tipis banget. Itu tipis banget dan Havertz jatuhnya memang agak lebay. Kayak Neymar lah. Kayak pemain Liverpool lah ya. Iya, lu Suarez maksud gua. Ya. Jatuhnya agak lebay. Nah, menurut gua itu memang menurut gua sih bukan suatu pelanggaran. Yang menurut gua agak kontroversial memang yang di kotak penalti seperti itu. Cucurella ya. Iya. Tapi secara keseluruhan itu memang derby London sih ya. Jadi panasnya udah memang dari awal. Iya, itu wajar lah. Tapi yang Conte lawan Tuchel itu loh. Itu kalau gue lihat memang dari awal Conte Tuchel ini saling panas-panasin ya. Artinya saat Tuchel cetak gol dia merayakannya ke arah Conte. Conte juga bales. Conte juga bales. Padahal dia lihat lirik tuh. Tapi ini ya kalau menurut gua Conte itu kan Itali. Eropa Latin. Bagaimana karakter orang-orang Latin itu kan penuh dengan provokasi. Dan itu memang karakternya. Coba lihat pelatih-pelatih Italia. Provokasi dan drama. Gattuso, misalkan Trapattoni, segala macam. Jadi Ranieri kali ya. Apa-apa tuh cuma diem doang Ranieri gitu. Antara dia mikir apa, abis itu dia masukin siapa ya, bingung deh. Tapi memang karakter orang-orang Latino kan seperti itu. Dan menurut gua Tuchel juga agak terpancing setelah gol pertama Conte itu, gol pertama Chelsea. Conte agak mendekati benchnya Tuchel dan Tuchel agak terpancing. Nah itu memang termakan. Kan menurut gua saat pelatih termakan provokasi dia kan tidak terlalu fokus untuk bisa memperhatikan timnya. Menurut gua ya, Conte itu menang di situ, war-nya. Walaupun hasilnya nggak bagus. Beritanya tuh di luar, si Conte tuh ngomong, MU kalah. Si itu jawabnya, si Tuchel, gua tahu. Bangsat. Ngomongin MU lagi gitu. MU kalah. Iya, gua tahu gitu. Kalau kena MU bangsat kali berdua. Ngomongin MU lagi. MU masih pantas untuk dijadikan ini. Salah lagi gue yang ini ya. Oke, Liverpool sekarang tim lo. Liverpool 2 kali imbang. Ini berita gede nih. Ya, gede sih memang. Menurut gue nggak pantas lah Liverpool mendapatkan 2 hasil seri. Tapi memang keluarnya, hilangnya Mane memang agak berpengaruh. Biar bagaimanapun Mane itu katutruf. Sudah masuk dalam skema atau konsep permainan dari Jurgen Klopp. Dan ini menurut gue Nunes belum masuk sepenuhnya apa yang pernah dimainkan sama Mane. Bagaimanapun Salah juga butuh adaptasi untuk bisa mengimbangi atau mengerti, memahami apa yang diinginkan oleh Nunes. Ini yang belum terjadi di tubuh Liverpool. Tapi menurut gua bukan hanya itu, tapi memang start apa yang dilakukan oleh Liverpool tidak terlalu bagus. Jadi menurut gua hasil imbang ini menurut gua harga yang pantas buat Liverpool. Jadi kalau tadi lu bilang Nunes sama Salah, gua udah lihat chemistry ada sih di lawan Fulham ya. Sedikit tapi maksud gua belum benar-benar pacaran atau kawin gitu loh sama Mane, antara Mane dengan Salah waktu itu ya, antara Nunes dengan Salah saat ini. Belum terlalu menurut gua. Ya kalau gue pikir memang ini PR besar ya buat Jurgen Klopp karena untuk bisa menyatukan chemistry ini bukan pekerjaan gampang, pekerjaan yang susah. Tapi waktu berjalan terus. Kalau Klopp lambat menyatukan Salah, Nunes, Luis Diaz, Firmino, ini bisa jadi bahaya. Mereka kalah lari dari City. City di 2 pertandingan awal udah larinya sprint ya. Sementara Liverpool masih jogging nih. Ini yang gue pikir yang harus MU. Ingat nggak Salah? MU masih jongkok lah. Salah sama Mane kan sempat agak terjadi friksi-friksi saat mereka belum memahami apa yang sebenarnya mereka harus jalani. Ini menurut gue
PR besar. Soalnya dari tiga orang ini 2 baru ya. 2 baru. Jadi baru. susah juga ya. Itu susah. Susah. Di belakang nih yang biasanya kuat banget ada Van Dijk, kemudian kipernya Alisson. Tapi kayaknya kemarin gampang banget dibobol. Ya, menurut gue itu lagi. Maksudnya mereka belum sepenuhnya langsung tampil top form ya untuk tampil di liga yang sekeras Premier League. Menurut gue ini agak PR besar ya, karena bagaimanapun mereka harus bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Manchester City. Mereka langsung tancap gas untuk bisa langsung ngegas untuk bisa merebut setidaknya 2 pertandingan awal di Liga Inggris. Ini ya, menurut gue Menurut lo jenuh nggak? Ada titik jenuh nggak sih? Kalau jelas. kelamaan bareng nih main bersama, terus perubahannya nggak terlalu banyak. Jelas, itu pasti ada satu titik jenuh. Ini yang dialami oleh Liverpool. Makanya kalau di City bagaimana mereka ada beberapa variasi yang terjadi, kita lihat Liverpool mana. Ya. Cuma di depan doang ya? Depan doang. Itu yang tidak terjadi di Liverpool. Tapi pun gua sebetulnya ini tugas dari Jurgen Klopp ya, untuk bisa bagaimana meramu Liverpool agar tampil tidak terlalu monoton lagi seperti yang 2 pertandingan awal. Terus salahkah salah? Posisinya jadi semuanya pada menyalahkan Salah kan akhirnya kan. Ini karena dia pemain paling mahal, mau pindah nggak jadi di Kalau menyalahkan sih enggak sih menurut gue ya. Enggak lah, kalau gue pikir enggak. Salah ya memang ya kapasitasnya sudah dia keluarkan semua. Sekarang tinggal bagaimana, ini kan turbulensinya cukup gede kalau menurut gue sih kalau Liverpool ya. Kalau atau City karena Thiago juga belum ada, jadi nggak ada ngatur. Betul. Nah, ini selain itu rekan-rekannya yang dua pemain baru itu harus bisa cepat beradaptasi. Iya, betul. Karena ini kan dari 3, 2 yang baru. Ya susah jadi. Oke. Terus di situ ada tulisan tuh Gabriel Jesus lagi bahas. Emang bener-bener nih. Oke, belum. Kita masih ngomong Liverpool. Nah, untuk kedepannya nih menurut lo, perlukah Firmino? Karena kan Nunes nih abis nyundul nih. Dia 3 pertandingan tidak main langsung. Nah, Mau nggak mau lah. Mau nggak mau. bagaimana? nggak ada Apakah lagi. lebih bagus dengan Firmino? Firmino sudah membuktikan di beberapa musim sebelumnya. Ya. Dengan hilangnya Darwin Nunes, menurut gue ya mau nggak mau Firmino akan menjadi pilihan yang sangat pantas untuk bisa menjadi tukang gedor dari Dia seneng Liverpool. banget pasti ya. Yes, gue main akhirnya. Akhirnya gue main. Tapi menurut gue ini siapa ngeri ya buat Liverpool karena Firmino ini dalam 2 musim terakhir performanya Agak jeblok. Iya. Bahkan Gua sedih kan banget. isunya sempat mau dibuang kan sama Klopp kan. Ya, Ini. tapi karena memang butuh sih, masih butuh. Iya mau nggak mau, sekarang mau nggak mau. Pemain yang paling siap untuk diturunkan setelah Darwin Nunes di Firmino. sanksi, ya Firmino. Karena di Origi kan udah pindah di Origi. Betul. Oke, kita bahas Arsenal. Ini tim yang memang meriam lagi bagus-bagusnya. 2 pertandingan menang, Ya. terus Gabriel Jesus sepertinya menjadi Ya mau nggak mau harus jujur kita ngomong. iya harus. Gabriel Jesus yang bisa membuktikan setelah dibuang dari Manchester City langsung bisa mencetak Gue gol. setuju dibuang, Bro. Nggak dibuang namanya? sih. Apa namanya? Ya ditransfer lah. Kan dia sebenarnya bagus juga loh. Bagus. Dia Cuman- selalu menjadi pemain pengganti yang bagus. Betul, cuman super sub. Dia super sub doang. Istilahnya kalau kita pilih istilahnya, kalau di tim ini tim gede, tim juara, tapi gue super sub. Di tim lain, bukan tim juara, tapi gue pemain inti. Gue pasti bakal bikin Bohong banget Gabriel Jesus nggak mau bertahan di City. Mau lah Walaupun pasti. ya maksudnya itu tadi. Iya. Maksud gua udah lah lu daripada nggak dapat menit bermain lu pindah aja ke Arsenal. apalagi nih mau Piala Dunia. Iya, dia Iya. butuh Dunia. posisi. Betul. Nah, Arsenal secara keseluruhan selain Gabriel Jesus, apakah pembelian Arteta ini di beberapa posisi bagus? Gue pikir bagus ya, terutama yang paling penting adalah Gabriel Jesus. Di musim-musim lalu dia tidak punya seorang sosok nomor 9. Ya. Dan sekarang masuknya Gabriel Jesus melengkapi amunisi yang mereka punya. Mereka punya seorang Gabriel Jesus. Tapi yang menjadi PR buat Arteta adalah bisa nggak dia ini membuat timnya konsisten. Arsenal, PR-nya Arsenal sejak zamannya Arsene Wenger setelah mereka juara 2004 terakhir, Ya. itu jeleknya adalah konsistensi. Udah Masih menjadi Man United ya. Udah ini. Arsenal 2004 United masih. Itu udah menjadi mental Arsenal. Udah jadi darah daging. Iya. Dulu kita ingat ya, zamannya Arsenal pemain mudanya bagus-bagus, Cesc Fabregas, Theo Walcott. Mereka bisa nyingkirin AC Milan di Champions League. Tapi di Liga di Inggris. Premier League jeblok. Mereka tuh melejit tuh di awal-awal. Yeah. Namun yang jadi PR utama buat setiap pelatih di Premier League adalah periode Desember Januari, Ya. festive period. Ini yang nggak dipilih, yang nggak dipunya di liga-liga lain. Di Premier League tuh ada festive period yang dimana
ada 4 pertandingan yang jaraknya pendek-pendek. Apalagi Piala Dunia sekarang lagi nih. Betul, periode Natal dan Tahun Baru ya. Iya. Mungkin sekarang digeser kali ya. Digeser. Ini jadi suatu keuntungan juga sebetulnya buat tim-tim Premier League karena ada Piala Dunia jadi nggak ada festive period itu. Ya. Musim lalu Arteta kenapa mereka gagal finish di 4 besar? Karena mereka kehilangan 5 pertandingan dari 10 pertandingan sisa. Dan tidak ada leader ya? Dan nggak ada leader. Saat itu, ini baru keluar ya di media-media Inggris, Arteta ngomel-ngomel. Ini ada dokumenterinya ternyata. Arteta memaki-maki para pemainnya. Oh ya? Karena 10 pertandingan, hilang 5 pertandingan. Ini yang bikin mereka akhirnya keluar dari zona Liga Tapi Champions. bukannya dia ditekan juga sama manajemen sama fans karena musim lalu mau dipecat kan? Pasti. Karena memang kalau gue pikir apa yang dilakukan Arteta dengan pemain-pemain muda ini udah hebat. Bagus lah. Udah bagus. Tapi tadi balik lagi ke Jesus, dia bilang bahwa dia happy di Arsenal. Pasti Pakai happy nomor lah. 9 dan peluang masuk ke Piala tim Dunia, nasional. tim nasional, iya. Bagaimanapun sebenarnya ini periode yang sangat krusial buat para pemain yang istilah kata memiliki predikat sebagai pemain nasional. Ya. Bagaimanapun mereka butuh satu tempat pasti untuk bisa menunjukkan ke pelatih nasional. Nah ini yang terjadi sama Gabriel Jesus. Menurut gua dengan dibuangnya dia ke Arsenal, dia harus bisa menunjukkan dan sukses untuk bisa mencetak 2 gol. Setidaknya ini menjadi bukti bahwa dia tetap menjadi salah satu striker yang sangat kuat di Liga Inggris dan itu penting buat posisinya di Piala Dunia nanti. Ya, dia lebih suka dibuang ngomongnya ya. Oh iyalah, Iya, itu mah transfer tuh kata ini aja. Asal sama lo, udah kayak dapat Maradona loh, dapat Gabriel Jesus. Ya iyalah, mau siapa lagi? Susah. Iya. Yang mau pemain yang mau ke situ nggak banyak ya. Pemain sendiri maksud gua. Betul. Iya. Lu gimana? Ya kalau gue pikir memang dengan masuknya Gabriel Jesus ini bisa dibilang apa yang diinginkan oleh Arteta dapat. Tapi ya lagi-lagi ya untuk bisa bersaing dapat nomor 1 berat. Ya. Belum lah. Paling top yang bisa dikejar oleh Arteta adalah masih Liga Champions. Itu pun menurut gue berat. Enggak, masuk. 4 besar gua masuk. Berat. Coba Gue Arsenal. ragu. Susah lah. Susah. Kita lihat nanti ya, gua Susah. traktir pizza nanti kalau Susah. kalian. Gua masuk Arsenal 4 besar. Catet. Sisanya berapa nih? 60 kayak Jose Mourinho, 60 pizza waktu menang. Berat, menurut Balik gue lagi berat. sendiri. Karena ini 4 tim ini tim-tim gila sih menurut gue. City, Liverpool, Chelsea, Spurs. Iya, itu gila. Itu gila itu. Iya Itu sih. susah digeser dari 4 besar. Kecuali Liverpoolnya Kloppnya nggak bisa memperbaiki Nggak, lini lambat-lambat. depan. Cepet, dia belajar cepet dia. Kalau dia lambat bisa jadi kebuang. Cepet belajar Nah, dia. kalian harus berpikir, ada MU yang masih Aduh. akan naik pelan-pelan. Slow but sure. Ya kan? MU itu kan tadi gue bilang bisa cepet bangkit kalau Ten Hag benar-benar bisa merekrut semua pemain yang diinginkan. Ya, Itu. serang. Banyak pendukung United di sini ya. Bantu gua ya, gue dibully nih. Oke, terus kita lihat satu tim yang mungkin menarik buat gua, Chelsea. Wah, itu Ini tim bagus. Chelsea ini sempat gue remehkan di episode sebelumnya. Tapi gue lihat nih stabil ya. Maksudnya mereka memiliki pemain yang tidak banyak berubah. Kita sudah ngelihat kemarin ya pertandingan melawan Spurs. Meskipun Ya. di kandang sendiri hasilnya 2-2, tapi bagaimana karakter mereka bermain sangat kuat. Di tengah mereka punya gelandang bertahan yang sangat bagus. Di belakang sebetulnya walaupun kebobolan 2 gol, tapi setidaknya mereka memiliki satu kerjasama yang cukup bagus. Pelatihnya juga cukup bagus. Di depan juga mereka memiliki ketajaman yang cukup bagus. Menurut gua salah jika orang berani meremehkan Chelsea. Ya. Walaupun menurut gua tetap di bawah 2 besar untuk di Liga Inggris. Ya, kalau gue di luar 4 besar Chelsea. Gue lebih pilih Arsenal yang masuk 4 besar. Enggak lah, enggak. Lu Chelsea soalnya, iyalah. Bukan karena gue Chelsea. Gini loh, Chelsea ini punya pemain-pemainnya punya mental yang kuat menurut gue. Mereka ini nggak dilirik ya untuk bisa juara Champions League musim lalu. Setuju. Tapi bisa menyingkirkan tim-tim gede di Ya. musim lalu kan. Ini satu itu. Kedua, mereka juga diterpa isu politik. Ya kan? Saat di Inggris harus memaksa Roman Abramovich pergi dari Chelsea. Ya. Itu kan sampai mereka kabarnya kekurangan masa finansial kan? Iya. Ya. Tapi mereka bisa finish di Tetap. 4 besar. Dan musim ini mereka nggak punya striker loh. Iya kan? Setuju. Karena mereka pakai Sterling ya, false nine. Betul. Sterling dan Kai Havertz. Ya. Tapi mereka bisa
2 pertandingan ini dapat 4 poin itu menurut gue bagus. Dan 2 poin yang hilang ini kan di derby London. Emang nggak ini sih nggak ideal tapi bagus lah. Lawannya juga bagus. Lawannya juga bagus. Artinya ya bisa dimaklumi lah. Artinya kalau gue pikir Chelsea ini tim yang kuat secara mental dan pelatihnya hebat. Pelatihnya hebat. Kabarnya juga belakangan ada isu nih. Ini gue lemparin isu. Ada isu Chelsea juga mulai melirik kemungkinan untuk menampung Cristiano Ronaldo. Woi, itu cocok tuh. Itu cocok tuh. Jadi ya at least bisa jualan baju maksudnya. Gitu tuh cocok. Gue boleh klarifikasi gak di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Gua presenter tunggal di atas kertas menyatakan MU berat masuk 4 besar. Masuk zona Eropa pun berat. Itu dari awal itu. Gue klarifikasi sekarang. Klarifikasi ya. Jadi karena gue bilang 4 besar, sekarang berat. Oke, kita lihat ke preview match ketiga. Puas banget bukan? Kan gue jujur nih, berat masuk 4 besar. Kita lihat di match ketiga ada Tottenham lawan Wolverhampton, Bournemouth menghadapi Arsenal, Leeds menghadapi Chelsea, Newcastle menghadapi Manchester City, dan Man United menghadapi Liverpool. Oke, kita bahas United Liverpool. Menang siapa? Aduh, gue udah tahu jawabannya kali itu. Gue udah tahu jawabannya tuh. Gue sebenarnya agak kasihan nih untuk ngomong di pekan ketiga ini. Maksudnya Gue minum dulu sebelum lu ngomong. Oh, minum aja dulu. Terperosok loh, terperosok. Di 2 pertandingan awal nih membuat suatu masyarakat akan bisa menilai lah bagaimana sulitnya Manchester United meski bermain di kandang sendiri akan melawan Liverpool. Liverpool meskipun 2 pertandingan awal bermain seri, tapi kita bisa melihat mereka tetap menjadi satu tim yang tetap lebih kokoh, lebih padu dibanding MU. Jadi menurut gua sih 3 poin lah buat Liverpool di kandang Old Trafford. Kali ini gue setuju sama lu. Kali ini gue setuju sama lu. Harus setuju. Tapi kalau menurut gue ya, gue agak sedikit beda. Liverpool buat MU menghadapi Liverpool di saat ini kesempatan emas. Kenapa? Karena Darwin Núñez nggak ada. Kedua, Liverpoolnya belum tune in, belum kembali ke performa terbaiknya. Dan MU main di kandang sendiri. Kalau seandainya Ten Hag bisa membenahi lini tengah, yang menjadi PR buat Ten Hag menurut gue lini tengah. Karena dari lini tengah itu, dari lobang di lini tengah itu, nggak adanya seorang DM yang betul-betul kuat, yang bisa mensortir serangan-serangan lawan, transisi dari menyerang ke defense-nya jelek. Jarak antar pemain terlalu jauh. Kalau itu bisa diperbaiki, bukan nggak mungkin dapat minimal 1 poin. Waktunya bounce back maksud lu ya? Masalahnya Liverpool belum tune in, Manchester United belum di starter. Ini yang menjadi masalah. Kalau kan masih pemanasan di dalam ruang ganti ya. Itu masalahnya. Masih berjalan agak lama, ini bahaya buat MU. Ini kesempatan loh menurut gue buat kesempatan bagus buat United buat MU untuk bisa dapat poin. Karena Liverpoolnya belum seperti Liverpool musim lalu. Benar. Belum seperti musim lalu. Tapi sayangnya MU dalam kondisi yang sangat parah itu aja. Ya, gue sih tetap United kalah. Ya, kalau United menang belum lah ya. Belum. Tapi kalau untuk bisa dapetin 1 poin, menurut gue masih sangat mungkin. Itu akan menyelamatkan muka Erik ten Hag ya. Betul. Oke, terus Newcastle versus City. Ini Newcastle belum pernah kalah nih. 1 kali main, 1 kali menang, 1 kali seri. Lawannya City. City lagi ngegas banget ya. Dengan Erling Haaland, terus bagaimana tengah mereka juga cukup bagus. Di belakang pun ya sangat padu. Dan pelatih Pep Guardiola juga dalam masa yang sangat istilah kata lagi wangi banget di Manchester City. Jadi agak sulit ya, walaupun Newcastle juga belum kalah di Liga Inggris di 2 pekan ini. Untuk bisa menahan, setidaknya seri pun agak sulit. Di kandang sendiri? Di kandang sendiri. Menurut gue City menang. Terus? Ya City ya. City. Karena ya City memang lagi dalam top perform dan juga menurut gue kedalaman skuad mereka lagi bagus. Jadi buat Newcastle untuk bisa menghentikan City di pekan-pekan ini agak berat ya. Apalagi Haaland kan semakin luar biasa menurut gue. Dia yang penting ini aliran dari tengahnya ke dia itu bahaya. Ya. Betul. Semua melayani Haaland ya. Seorang Kevin De Bruyne juga. Iya, nah itu Kevin De Bruyne. Aduh, pelayan luar biasa. Oke, berarti City ya? City. Oke, kalau untuk Arsenal, apakah Arsenal akan bahasa dulu terselengkat? Ya. Waduh, bahasa komentator kita terselengkat. Akan tersungkur nggak nih di pekan ini menghadapi Bournemouth di kandang Bournemouth? Kalau melihat 2 pertandingan awal Arsenal, seharusnya Arsenal masih bisa terus
Arsenal lawan Bournemouth nih. Lawan Bournemouth. Oke. Gue setuju. Kalau setuju mulu, Is? Enggak, gue setuju yang sekarang nih gue setuju. Oke. Karena memang Arsenal mentalnya lagi bagus. Lagi bagus. 2 pertandingan lagi bagus. Kemudian juga Gabriel Jesus juga di pekan lalu. Lagi bikin harum, gol. lagi harum. Nah. Artinya mereka percaya PD-nya lagi tinggi. Untuk bisa stop mereka agak berat nih. Jadi berarti kalau seri pun udah cukup bagus ya bagi Betul. Iyalah. Seri udah cukup bagus. Dan lagian Arsenal lagi on fire ya. Ya. Oke, terus satu lagi Spurs lawan Wolverhampton. Udah langsung Spurs lah. Gila kali. Gua ngeliat kemarin lawan Chelsea ya. Di kandang Chelsea Stamford Bridge bagaimana Tottenham ya mentalnya di bawah asuhan Antonio Conte itu sangat kuat karakter mereka dan depan mereka pun Kane juga bisa membuktikan bahwa mereka dia juga striker yang cukup tajam dan bagaimana tengah mereka dan juga sayap-sayap mereka juga sangat memanjakan apa yang untuk dilakukan sama Kane. Jadi menurut gua sih 3 poin pas lah buat Spurs nanti. Gila pede banget ya. Iya. Pede. Iya, gue pikir gue termasuk orang yang meremehkan Spurs di musim lalu. Sama. Meremehkan Spurs musim lalu. Karena menurut gue ini tim mengandalkan cuman Son, mengandalkan Harry Kane. Tapi kenyataannya mereka bisa finish di Liga Champions, zona Liga Champions. Musim ini mereka lebih gila, lebih bagus ya. Kemarin mereka bisa tahan imbang Chelsea itu sebuah pembuktian dari Antonio Conte bahwa mereka siap untuk bisa bersaing. Sekarang mereka main di kandang dan lawannya Wolverhampton ya, Spurs lah. Ya, jadi tetap aja ya, yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat pecinta Liga Inggris adalah apakah Manchester United akan meraih 1 poin pertama, bukan kemenangan pertama ya, Betul. 1 poin pertama, Sulit, atau kalah sulit. lagi. Iya, sulit ya. Ya, apakah Ten Hag bisa ciptakan rekor baru ya? Iya. Iya, rekor baru setelah Rekor 101 baru. kalah lagi Betul. 3 kali. Joe Chapman waktu itu 1921 Iya. 2 kali. Sekarang kalau Ten Hag kalah lagi berarti rekor baru. Masa sih harus Steve Bruce main lagi, Gary Pallister main lagi, Gary Neville, Sir Alex turun gunung. Tapi yang menarik dari United sekali lagi nih, selalu menjadi bahan orang untuk mencari nama kayak Elon Musk. Iya, soalnya Gua akan beli United. Gila, gimana bro? wah, kalau sampai dibeli sama ini mungkin pas baru ngomong aja sahamnya langsung naik. Tapi prestasinya nggak naik. Ya ini Sahamnya maksudnya doang. sahamnya doang yang naik. Masalah prestasi naik apa enggak tergantung si pemilik nanti. Mau nggak jor-joran? Betul. Apa dia cuma menghitung bisnisnya Untung aja rugi. seperti Glazer. pemilik sebelumnya? Tapi kaya dia. Kaya sih kaya, bagaimana kurang kaya juga tuh pebisnis Minimal semua Amerika. dikasih mobil Tesla semua. Ya kan? Termasuk pendukung United ya. Iya. Kasih Tio Nugroho kasih 1 lah gitu. Gue pikir omongan cuitan si Elon Musk ini yang paling gembira tuh fansnya United, fansnya MU, karena udah kesel banget tuh dengan apa yang diperlihatkan oleh Glazer ya. Ya, faktanya kan di era Glazer kan jeblok betul. Biar jadi misteri. Nanti kita akan melihat dalam waktu ke depan apakah memang Elon Musk akan menjadi pemilik baru dari Manchester United. Tapi yang pasti kita akan tunggu ya bro. Hasil Pasti. pertandingan Man U lawan Liverpool. Ini Liverpool nggak mungkin mau kalah sama MU di mana. Pastilah, Pasti. semua tim juga nggak mau kalah. Ya, itu. Thank you. Siap. Dan tentunya 5 tahun terakhir, Manchester City 4 kali juara, mereka juga dominan di 2 laga awal musim ini. Akankah mereka akan mendominasi hingga akhir musim nanti? Itu akan menjadi kejutan baru. Di atas kertas semuanya indah, tapi belum tentu. Siapa tahu yang juara adalah Spurs. Wah, itu menarik ya kan? Thank you. Terima kasih ya. Siap. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Di Atas Kertas kali ini. Kita akan melihat episode berikutnya tentunya. Karena semuanya belum tentu dengan ekspektasi kita dalam hidup kita. Bagaimana kita menyikapinya. Tio Nugroho, sign out. Bye.